Isin jiji tipis-tipis, Bu. Yeay, selesai. Terima kasih ya, Bu. Hehe. Oke, sekarang kita mulai. 3, 2, 1. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan Ibu Toba. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak nafas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? Anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak napas dan batuk biasa saja. Jangan khawatir. Tidak ibu sangat sakitan. Anakku, tolong ambilkanlah minum untuk ibu. Napas ibu sangat sesak. Baik bu. Tapi batuk dan sesak nafas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk berdarah. Ini bu. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Ibu jangan tinggalkan Toba sendiri di sini. Anakku, kau harus bisa hidup tanpa ibu. Kau kan kuat. Kau anak ibu yang paling berani. Hiduplah dengan baik. Ibu jangan tinggalin aku bu. Ketika dia hidup seorang diri dan rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas, di suatu pagi yang cerah Toba pergi memancing di sungai. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau memberikanku ikan yang besar, dan ikan ini juga indah sekali. Sisiknya berwarna merah, bersinar seperti emas. Pasti nikmat sekali bila aku makan nanti. Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ikannya pun disimpan. Ketika dia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba pun datang dengan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan yang di ember tidak ada. Aduh, dimanakah ikan besar, cantik, dan rupawan itu? Apakah dia dimakan kucing? Tunggu, kau jangan memakanku. Aku bersedia menemanimu asal aku tidak kau makan. Siapa yang bicara itu? Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Mari kita lekas pulang. Aku sudah tak sabar ingin memberitahukan bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kau rahasiakan tentang diriku. Aku mohon kau tidak menceritakan asal-usulku yang berasal dari ikan, karena
Jika masyarakat itu tahu akan hal tersebut, pasti akan terjadi bencana besar yang melanda desa ini. Baiklah, percayakan semua ini padaku. Ayo kita pulang. Saat mereka memasuki kampung Patoba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran Putri. Hei Ina, tahu tidak kau itu Stoba? Tadi ku tengok dia membawa pulang seorang perempuan. Bodinya mantap. Alah, paling dia guna-guna cewek itu supaya tertarik padanya. Kau kan tahu, Toba itu bupok alias bijang lapuk. Oh iya ya, pintar kali kau ini. Sudahlah, kita lekas pergi, aku jijik melihatnya. Putri mendengar hal tersebut tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan hidup mereka layaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar dan juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Ibu, mana makanan siang untukku? Tadi sudah kusiapkan di meja. Wah, Samosir, kemanakan makanan tadi? Sudah aku habiskan, bukan saya ini masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang pun sebenarnya aku masih lapar. Tapi sudahlah, aku pergi bermain dulu ya, Bu. Samosir. Ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini lapar, Bu. Sabar ya Pak, ingatlah dia kan buah hati kita satu-satunya. Jangan sampai hal sepele seperti ini membuatmu emosi. Ya sudahlah, Bu, buatkan aku makanan sajalah. Perutku sudah lapar sekali. Tunggulah, aku akan membuatkannya. Toba masih bisa menahan kesabarannya. Namun kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika, Toba tidak dapat menahan kesabarannya. Samosir, bantu ibu nak. Apa Bu, aku sedang asik bermain. Bawakan bekal untuk bapakmu, kasihan dia sudah mulai. Ibu saja lah yang pergi. Ibu sedang masak Samosir. Cepat katakan, nanti bapakmu marah. Ibu ini menggangguku saja sih. Dari awal Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Jalan ke sawah saja sudah membuatku lelah. Lebih baik ku makan bekal bapakku saja. tanpa sadar bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya.
Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu memutuskan untuk pulang. Lama kali Samosir membawa makananku. Sesampainya di rumah, Bah, lapar kali aku. Enak kali kalau aku makan masakan istriku. Samosir? Kau kemana semua makanan masakan kau? Sudah aku makan Bapak, ketika sedang mengantarkan makanan Bapak, aku memakannya karena perjalanan ke sawah sangatlah melelahkan. Dasar anak ikan, rakus sekali kau. Samosir menangis lalu berlari pergi menemui ibunya di ladang. Bu, apakah aku ini adalah anak ikan? Siapa yang berkata itu padamu, nak? Ya, ibu, nak. Bapak yang bilang itu kepadaku, Bu. Bapak bilang aku adalah seorang anak ikan, makanya aku rakus. Benarkah itu, Bu? Bapak bohong, Kak, Bu? Iya, Samosir. Kau adalah anak ikan, ibunya adalah seorang ikan. Sebelum ibu menikah dengan bapakmu. Sekarang ibu minta kau tidak usah menggunakan perkataan bapakmu. Segeralah mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah kita dan manjatlah pohon tertinggi yang ada di puncak bukit itu. Baik, Bu. Tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit. Hahaha. Suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kamu harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai. Kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Tidak biasanya hujan deras seperti ini. Aku rasa akan terjadi bencana yang sangat dahsyat menimpa desa kita. Ya benar, lama-kelamaan desa kita akan tenggelam. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ayo. Kita sudah terlambat. Sungai di desa kita akan meluap dikarenakan hujan deras ini. Tak lama lagi desa kita akan tenggelam. Ayo cepat kita pergi dari sini. Akhir cerita, setibanya Putri di tepi sungai, mendadak langit menggelap, kilat menyambar, disertai bunyi gemuruh yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir. Pesan moral yang terkandung dalam legenda Danau Toba diantaranya, kita harus menepati janji dan tidak mengumbar amarah karena penyesalan selalu terjadi di akhir, maka berpikirlah sebelum berucap.